Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat terus belajar materi cost accounting. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai biaya standar, khususnya mengenai penghitungan varians bahan baku dan perlakuan akuntansinya. Dalam section selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana menghitung analysis of variance untuk bahan baku atau material variance. Dalam melakukan analisis of variance, khususnya variance bahan baku atau material variance, hal yang sebenarnya kita lakukan adalah membandingkan antara actual atau yang sebenarnya terjadi dengan standar atau normal yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah quantity atau kuantitas bahan baku serta cost atau biaya bahan baku tersebut. Baik itu untuk bahan baku yang digunakan atau bahan baku yang dibeli. Jika kita mengalihkan actual quantity dengan actual cost, kemudian kita kurangkan dengan standar quantity dikalikan standar cost, maka kita akan dapatkan material cost variance secara keseluruhan atau variance biaya bahan baku secara keseluruhan. Jika nilai actual lebih tinggi daripada standar, maka kita katakan variance itu tidak menguntungkan karena actual yang terjadi lebih besar daripada norma atau standarnya. Namun jika actualnya lebih rendah daripada standar cost-nya, maka kita katakan variance-nya itu menguntungkan. Karena actual yang terjadi lebih rendah daripada standar atau norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah menghitung dan memperoleh nilai material cost variance secara keseluruhan, atau kita mendapatkan nilai variance biaya bahan baku secara keseluruhan, kita dapat melanjutkan analisis secara lebih mendalam dengan membagi variance itu menjadi variance harga atau price variance dan quantity variance atau variance kuantitas. Dalam analisis variance harga, ada dua jenis varian yang bisa kita hitung dan kita analisis. Yang pertama adalah material purchase price variance. Kita menghitung variance harga pembelian material atau harga pembelian bahan baku. Di sini variance kita hitung dengan cara mengalihkan actual quantity purchase, jumlah kuantitas bahan baku yang dibeli, dikalikan dengan selisih antara actual cost atau actual price-nya dengan standard cost atau standard price-nya. Yang kedua adalah material price usage variance. Di sini kita akan menghitung varians harga penggunaan bahan baku atau material. Di sini kita hitung dengan cara mengalihkan actual quantity use atau jumlah aktual kuantitas yang digunakan dikalikan dengan selisih actual cost atau actual price dengan standard cost atau standard price-nya. Kemudian di varians kuantitas, kita juga memiliki dua varians yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah menghitung material inventory variance, yaitu standard cost kita kalikan dengan selisih antara actual quantity purchase dikurangi dengan actual quantity use. Sedangkan material quantity variance ini menghitung variance penggunaan material, sehingga kita kalikan standard cost-nya dengan selisih antara actual quantity use, komponen bahan baku yang digunakan secara aktual dikurangi dengan standard quantity allowed, standar kuantitas yang diperbolehkan untuk unit produksi yang dihasilkan. Sebagai contoh, kita akan menghitung varians harga pembelian atau material purchase price variance. Diilustrasikan bahwa diasumsikan 20.000 unit komponen 3 strip 89 dengan harga standar per unit $15 pada kartu biaya standar untuk hiasan, dibeli pada harga per unit sebesar 14,88 US dollar. Maka varians harga pembelian bahan baku akan dihitung sebagai berikut. Komponen 3 strip 89, actual quantity-nya 20.000 unit. Actual unit cost 14,88, dia dibeli dengan harga 14,88. Sedangkan standar unit cost-nya adalah 15 sehingga ada cost variance, variance biaya per unitnya negatif 0,12, yaitu dihitung dari 15 dikurangkan dengan 14,88. Sehingga secara total, variance harga adalah negatif 2.400, yaitu negatif 0,12 dikalikan dengan 20.000. Variansi ini sifatnya favorable,
karena actual ternyata harganya lebih rendah daripada standar, sehingga menguntungkan bagi laba perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan varians harga penggunaan atau Material Price Usage Variance. Diilustrasikan jika 19.000 unit komponen 3-89 dikeluarkan dan digunakan oleh produksi selama periode tersebut, maka varians harga penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Komponen 3-89. Actual quantity yang digunakan adalah 19.000 dengan actual unit cost 14,88 US dollar. Standar unit cost untuk komponen tersebut adalah 15 dolar sehingga terdapat cost variance sebesar negatif 0,12 per unitnya. Secara total, price usage variance-nya adalah 2.280 yang dihitung dari actual unit cost dikurangi standard unit cost atau 14,88 kurangi 15 dikalikan dengan actual quantity atau 19.000 yang menghasilkan nilai negatif 2.280. Variasi ini bersifat favorable karena akan menguntungkan bagi laba. Analisis varian yang berikutnya adalah varians persediaan bahan baku atau material inventory variance. Penumpukan persediaan juga dapat dilaporkan sebagai varians yang tidak menguntungkan, dan pengurangan jumlah persediaan sebagai varians yang menguntungkan. Varians tersebut disebut dengan varians persediaan bahan baku dan didefinisikan sebagai biaya standar untuk perubahan dalam persediaan bahan baku. Varians bahan baku untuk komponen 3-89 dihitung sebagai berikut. Komponen 3-89. Actual quantity purchased atau jumlah unit yang dibeli adalah 20.000 unit. Sedangkan actual quantity used, jumlah quantity yang digunakan adalah 19.000 unit. Sedangkan standard cost-nya adalah 15 dolar per unit, sehingga diperoleh nilai inventory variance sejumlah 15.000 US dollar yang dihitung dari actual quantity purchase dikurangi dengan actual quantity use atau 20.000 dikurangi 19.000 atau 1.000 dikalikan dengan 15 dolar per unit sehingga diperoleh varians sejumlah 15.000 US dollar. Varians ini sifatnya unfavorable karena jumlah actual yang dibeli melebihi dengan jumlah actual yang digunakan sehingga terdapat penambahan atau peningkatan di dalam jumlah persediaan. Analisis varians selanjutnya adalah quantity variance berupa varians kuantitas bahan baku atau material quantity variance. Sebagai ilustrasi, 9.336 unit ekuivalen dari hiasan diproduksi di Departemen Perakitan. Kartu biaya standar menyatakan bahwa dibutuhkan 2 unit komponen 3-89 per unit produk paksel. Sehingga kuantitas standar bahan baku komponen 389 yang diperbolehkan atau allowed adalah sebesar 18.672 unit atau 9.336 dikalikan 2 komponen. Maka varians kuantitas bahan baku dapat dihitung sebagai berikut. Komponen 3-89 actual quantity-nya 19.000. Sedangkan standard quantity allowed-nya yang diperbolehkan adalah 18.672 dengan standar cost 15 US dollar per unitnya. Sehingga diperoleh quantity variance 4.920 US dollar. Dihitung dari actual quantity 19.000 dikurangi dengan standard quantity allowed atau 18.672 dikalikan dengan standard cost-nya per unit 15 dolar diperoleh 4.920. Varians ini sifatnya unfavorable. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk mencatat varians bahan baku atau varians material. Metode pertama. Di dalam metode pertama ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu pertama, mencatat varians harga pembelian bahan baku saat melakukan pembelian material. Yang kedua, mencatat varians kuantitas pemakaian bahan baku pada saat dilakukan penggunaan bahan baku atau material ke dalam proses produksi. Di dalam langkah pertama, ayat jurnal yang dilakukan adalah debit bahan baku atau material, yaitu sejumlah actual quantity purchase, kuantitas yang dibeli dikalikan dengan standard price. Kemudian dikredit utang usaha sebesar actual quantity purchase atau kuantitas yang dibeli dikalikan dengan actual price-nya, harga yang sebenarnya.
Kemudian selisihnya merupakan varians harga pembelian bahan baku. Akan didebet apabila sifatnya tidak menguntungkan dan akan dikredit apabila sifatnya menguntungkan. Di dalam langkah kedua, ayat jurnal yang dilakukan adalah debit barang dalam proses atau WIP. Sejumlah standard quantity allowed atau standar kuantitas yang diperbolehkan untuk unit produk yang diproduksi dikalikan standar price-nya. Kemudian dikredit bahan baku sejumlah actual quantity use. Kuantitas yang benar-benar digunakan dikalikan standar price-nya. Selisihnya merupakan varians kuantitas bahan baku yang akan didebet apabila sifatnya tidak menguntungkan dan akan dikredit apabila sifatnya menguntungkan. Sebagai contoh penerapan metode pertama, kita akan menghitung price variance sebagaimana diilustrasikan dalam contoh sebelumnya. Diasumsikan 20.000 unit komponen 3 strip 89 dengan harga standar per unit $15 pada kartu biaya standar untuk hiasan dibeli pada harga per unit sebesar 14,88 US dollar. Varians harga pembelian bahan baku dihitung sebagai berikut. Actual unit cost dikurangi standard unit cost atau 14,88 dikurangi 15 dikalikan dengan actual quantity purchase, yaitu 20.000 sehingga didapatkan varians harga pembelian sejumlah 2.400 yang sifatnya menguntungkan atau favorable. Ayat jurnal yang digunakan atau dilakukan untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Debit bahan baku sejumlah actual quantity purchase kali standard price, yaitu 20.000 dikalikan 15 adalah 300.000. Kemudian dikredit utang usaha sejumlah actual quantity purchase kali actual price, yaitu sebesar 20.000 unit dikalikan 14,88 atau senilai 297.600. Selisihnya merupakan varians harga pembelian bahan baku yang akan dikredit senilai 2.400 US dollar. Varians bahan baku berikutnya berupa varians quantity atau quantity variance. Dengan menggunakan metode pertama, kita menggunakan contoh sebagaimana ilustrasi sebelumnya. Diilustrasikan 19.000 unit komponen 3 strip 89 dikeluarkan dan digunakan oleh produksi selama periode tersebut dengan output berupa 9.336 unit ekuivalen dari hiasan yang diproduksi di Departemen Perakitan. Kartu biaya standar menyatakan bahwa dibutuhkan 2 unit komponen 3 strip 89 per unit pixel atau unit produksi tersebut. Sehingga kuantitas standar bahan baku komponen 3 strip 89 yang diperbolehkan untuk allowed adalah sebesar 18.672 unit atau sejumlah 9.336 dikalikan 2. Maka varians kuantitas bahan baku dapat dihitung sebagai berikut. Actual quantity use atau kuantitas actual yang digunakan dikurangi dengan standard quantity allowed atau kuantitas yang diperbolehkan sebesar 19.000 dikurangi 867.2 akan dikalikan dengan standard cost-nya yaitu $15 per unit sehingga diperoleh varians kuantitas bahan baku senilai 4.920 yang sifatnya unfavorable. Untuk mencatat transaksi ini maka akan didebet barang dalam proses atau WIP sejumlah standard quantity allowed dikalikan standard price-nya atau sejumlah 18.672 kali 15 yaitu 280.080 US dollar dan dikredit bahan baku senilai actual quantity use yaitu 19.000 dikalikan standard price-nya atau 15 US dollar per unit yaitu sejumlah 285.000 US dollar. Selisihnya merupakan varians kuantitas bahan baku senilai 4.920 akan didebet di dalam akun varians kuantitas bahan baku. Metode yang kedua di dalam mencatat varians bahan baku. Di dalam metode kedua ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak mencatat varians harga pembelian bahan baku saat melakukan pembelian bahan. Yang kedua, mencatat varians kuantitas pemakaian bahan baku dan varians harga penggunaan bahan baku pada saat dilakukan penggunaan bahan baku ke dalam proses produksi. Di dalam hal yang pertama, ayat jurnal yang dilakukan adalah mendebet bahan baku atau material senilai actual quantity purchase
sejumlah kuantitas yang dibeli dikalikan actual price-nya. Dan dikredit utang usaha atau kas senilai actual quantity purchase, kuantitas yang dibeli dikalikan actual price-nya. Kemudian yang kedua, pada saat dilakukan penggunaan bahan baku ke dalam proses produksi akan dilakukan jurnal debit barang dalam proses atau WIP, pekerjaan dalam proses, senilai standard quantity allowed, standar kuantitas input yang diperbolehkan dikalikan standard price. Dan dikredit bahan baku atau material senilai actual quantity use, kuantitas yang sebenarnya digunakan, dikalikan actual price-nya. Kemudian varians harga penggunaan bahan baku dan varians kuantitas bahan baku juga dicatat, akan didebit apabila sifatnya tidak menguntungkan dan akan dikredit apabila sifatnya menguntungkan. Sebagai contoh penerapan metode kedua, kita menggunakan ilustrasi yang digunakan sebelumnya. Diasumsikan 20.000 unit komponen 3-89 dengan harga standar per unit $15 pada kartu biaya standar untuk hiasan, dibeli pada harga per unit sebesar 14,8 bulan dolar. Varians harga pembelian bahan baku dihitung sebagai berikut. Actual unit cost dikurangi standard unit cost akan dikalikan dengan actual quantity, atau $14,88 dikurangi $15 dikalikan 20.000 unit. Didapatkan varians harga pembelian senilai 2.400 yang sifatnya favorable atau menguntungkan. Namun, varians harga pembelian ini tidak akan dicatat di dalam sistem akuntansi perusahaan, sehingga ayat jurnal yang digunakan adalah debit bahan baku sebesar actual quantity purchase atau kuantitas yang dibeli, yaitu 20.000 dikalikan actual price-nya, yaitu 14,88 atau sejumlah 297.600 US dollar. Dan dikredit utang usaha atau kas senilai actual quantity purchase dikalikan actual price-nya, yaitu senilai 297.600 US dollar. Selanjutnya ini adalah kelanjutan dari contoh ilustrasi yang menerapkan metode kedua. Jika 19.000 unit komponen 3-89 dikeluarkan dan digunakan oleh produksi selama periode tersebut, maka varians harga penggunaan bahan baku dan varians kuantitas bahan baku dihitung sebagai berikut. Varians harga penggunaan. Actual unit cost dikurangi standard unit cost dikalikan dengan actual quantity, atau $14,88 dikurangi dengan $15 per unit dikalikan dengan 19.000, hasilnya 2.280. Sifat varians ini adalah favorable atau menguntungkan. Kemudian varians kuantitas bahan baku atau varians kuantitas penggunaan bahan baku adalah sebagai berikut. Actual quantity dikurangi dengan standard quantity allowed atau standar quantity yang diperbolehkan untuk unit produksinya dikalikan standard cost, yaitu 19.000 dikurangi dengan 18.672 dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 4.920. Varians ini sifatnya tidak menguntungkan atau unfavorable. Bisa terlihat dari actual quantity-nya lebih besar daripada standard quantity allowed. Untuk mencatat transaksi ini, maka ayat jurnal yang diperlukan adalah debit barang dalam proses atau pekerja dalam proses yang dihitung standard quantity allowed kali standard price atau 280.080 US dollar. Kemudian dikredit bahan baku berupa actual quantity use atau kuantitas yang digunakan secara aktual dikalikan dengan actual price-nya, yaitu 282.720. Sedangkan variansnya adalah varians kuantitas bahan baku di debit 4.920 karena sifatnya tidak menguntungkan. Sedangkan varians harga penggunaan bahan baku dikredit sebesar 2.280 karena sifatnya menguntungkan atau favorable. Metode ketiga. Di dalam metode ketiga ini ada 3 jurnal atau 3 pencatatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah mencatat varians harga pembelian bahan baku saat melakukan pembelian bahan. Di sini akan dijurnal bahan baku debit pada saat dibeli, sejumlah kuantitas aktual yang dibeli dikalikan standar price-nya, harga standarnya. Kemudian dikredit sejumlah utang usaha atau kas atau bank, sejumlah actual quantity, ya, kuantitas aktual yang dibeli dikalikan actual price-nya atau harga actualnya.
Sehingga selisih antara actual price dan standard price merupakan varians harga pembelian bahan baku yang akan didebit apabila dia tidak menguntungkan dan akan dikredit apabila menguntungkan. Selanjutnya, jurnal kedua adalah mencatat varians kuantitas pemakaian bahan baku pada saat dilakukan penggunaan bahan baku ke dalam proses produksi. Jadi pada saat dilakukan pengiriman barang dari gudang ke dalam pabrik atau dalam proses produksi, akan dijurnal barang dalam proses atau WIP sejumlah standar kuantitas yang diperbolehkan dikalikan standar price. Dikredit bahan baku, material atau persediaan, sejumlah actual quantity-nya, kuantitas actualnya yang digunakan dikalikan standar price. Selisih antara actual yang digunakan dengan standar quantity yang diperbolehkan adalah varians kuantitas bahan baku. Varians kuantitas penggunaan bahan baku yang akan didebit apabila dia tidak menguntungkan dan akan dikredit apabila dia menguntungkan. Adapun jurnal 1-2 ini identik dengan metode yang pertama. Jurnal yang ketiga adalah memindahkan pencatatan sebagian varians harga pembelian bahan baku ke varians harga penggunaan bahan baku saat dilakukan penggunaan bahan baku ke dalam proses produksi. Jadi pada saat dilakukan pemindahan bahan baku dari gudang ke proses produksi, juga dilakukan pencatatan yang memindahkan varians harga pembelian ke varians harga penggunaan. Di sini jurnalnya bisa berupa debit varians harga pembelian bahan baku, kreditnya varians harga penggunaan bahan baku, atau sebaliknya. Debit varians harga penggunaan bahan baku, kreditnya varians harga pembelian bahan baku. Adapun rumus angkanya adalah actual quantity use, jadi kuantitas actual yang digunakan, dikalikan selisih antara harga actual dengan harga standar. Untuk mengilustrasikan metode ketiga ini, kita gunakan contoh sebelumnya. Jurnal pertama dari metode 1 adalah mencatat varians harga pembelian. Jadi pada saat dilakukan pembelian, dilakukan jurnal yang mencatat varians harga pembelian. Kemudian jurnal kedua adalah mencatat varians kuantitas bahan baku. Pada saat dilakukan penggunaan bahan baku ke dalam barang dalam proses atau dalam proses produksi, dilakukan pencatatan varians kuantitas bahan baku. Dan di dalam metode ketiga ini, jurnal kedua ini ditambah dengan jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang memindahkan varians harga pembelian, sebagian harga pembelian kepada varians harga penggunaan. Jadi kuantitas yang digunakan dipindahkan varians harga pembeliannya ke varians harga penggunaan. Di sini di dalam contoh akan dicatat varians harga pembelian bahan baku debit 2.280, kreditnya varians harga penggunaan bahan baku 2.280 yang diperoleh dari perhitungan kuantitas aktual yang digunakan dikalikan selisih antara harga aktual dengan harga standar. Varians selanjutnya adalah mix dan yield variance. Mix variance dan yield variance. Varians ini akan dihitung apabila kita menggunakan atau kita memproduksi output yang memerlukan lebih dari satu macam bahan atau lebih dari satu macam material. Mix variance adalah varians yang timbul karena komposisi material yang digunakan berbeda dengan komposisi standarnya. Jadi komposisi material yang digunakan sebagai bahan antara bahan 1, bahan 2, dan 3, komposisinya berbeda antara actual dengan standarnya. Sedangkan yield variance adalah varian yang timbul pada saat output aktualnya berbeda dengan output yang standar atau menurut standar inputnya.